Leriler tanduri wasumile aijo royo royo asengko temanten ana jahangon peneno bimbing kui lunyu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya, Sang Pendongeng. Untuk para pendengar yang mungkin belum subscribe, silakan subscribe terlebih dahulu untuk mendukung channel Sang Pendongeng agar lebih maju lagi, biar kami juga lebih semangat lagi untuk membawakan kisah-kisah yang pernah terjadi saat itu. Ya, kali ini saya akan membawakan sebuah kisah yang terjadi di tahun 2000-an. Kisah ini berawal dari seorang lelaki yang bernama Widya. Widya ini berasal dari daerah Jawa Timur. Dia berkuliah di ibu kota, tepatnya di Jakarta, dan dia juga sambil kuliah dia bekerja di suatu perusahaan yang sebetulnya pemiliknya adalah masih kerabat dengan Widya. Namun Widya tidak mau menyebutkan atau mengatakan bahwa pemilik dari perusahaan itu adalah omnya sendiri. Jadi dia mau bekerja selayaknya pekerja yang lain. Ya, saat itu Widya bekerja di perusahaan tersebut sambil kuliah, dan dia memiliki sahabat di pekerjaan itu. Sebut saja namanya Tony. Tony ini cukup dekat. Dia suka mengajak Widya waktu istirahat makan bareng. Dia jalan kemanapun mengajak Widya karena Tony berpikir Widya masih muda, dan saat itu Widya berusia sekitar 20 tahunan lah, 20-21 waktu itu. Dan Widya sudah menduduki posisi yang cukup bagus, karena di situ Widya sebagai wakil dari pemimpin perusahaan atau manajer. Ya, karena Widya adalah masih keponakan dari sang pemilik. Namun saat itu semua pekerja tidak tahu bahwa Widya adalah keponakan pemilik perusahaan tersebut. Terus berjalan waktu dan Widya bekerja dengan baik hingga sekitar 2 tahun. Semua itu berjalan dengan baik. Namun tiba-tiba ada sesuatu yang di luar nalar atau di luar pikiran. Saat itu karena omnya Widya ini akan pergi ke negara lain, maka perusahaan itu diserahkan kepada Widya untuk jangka waktu yang cukup lama, dan omnya mempercayakan hal itu pada Widya. Ternyata hal itu berdampak pada Widya yang cukup fatal. Nah, sejak Widya menduduki menjadi manajer di perusahaan itu, banyak sekali kejadian-kejadian ganjil yang terjadi. Saat itu Widya sepulang dari pekerjaannya, dari kantornya, dia berniat untuk istirahat. Tepatnya waktu itu hari Sabtu. Dan tiba-tiba Tony datang ke rumah Widya dan mengatakan untuk mengajak Widya jalan-jalan. Ya, pasti hal itu disambut dengan baik dengan Widya, karena selama ini Tony dan Widya memang suka keluar bersama. Ya, sore itu Widya sedang duduk di ruang tengah di rumah dinasnya.
Tiba-tiba Tony datang mengatakan, Wit, ayo datang, ayo jalan Wit. Kan hari Sabtu, masa di rumah aja sih? PT kali, kata Tony dengan senyum simpul. Saat itu Widya menyambut dengan baik. Oh iya, boleh juga sih. Ayo, tapi kemana ya? Ucap Widya dengan sedikit berpikir. Kata Tony, udah deh, yang penting kita jalan aja. Nanti juga tahu kok kita akan kemana gitu. Atau nongkrong-nongkrong mungkin. Kata Tony. Kata Widya, ya udah deh, kita dulu ya, aku ganti baju dulu. Ya, saat itu Widya segera ganti baju, masuk ke dalam kamarnya, dan Tony duduk di teras. Ya, Widya tidak pernah berpikir apapun dengan Tony ini, karena Widya berpikir Tony cukup baik dengan dirinya. Ya, setelah ganti baju, Widya itu keluar dan melihat Tony tidak ada di dalam rumahnya, dan dia berpikir, Tony kemana? Pergi kemana dia? Nah, setelah dia menutup pintu kamarnya, mengunci, dan dia keluar dari rumahnya dan niat untuk mengunci pintunya, ternyata Tony sedang jongkok di bawah pohon mangga, dan terlihat seperti Tony sedang mencari sesuatu. Dan di situ Widya mulai bertanya, Ton, kamu nyari apa di situ? Emang ada apaan? Kok serius banget sih liatnya? Ucap Widya dengan nada santai, dan dia kembali mengunci pintu pintu rumahnya. Saat itu Tony sepertinya terkejut dan dia berkata, nggak ada, tadi aku ngeliat musang lari terus aku mau tangkap gitu, lucu, musangnya lucu gitu, kecil gitu. Dia lari ke sini, aku cariin nggak ada, entah dia lari kemana gitu. Kata Widya, oh musang, emang ada ya? Aku selama di sini belum pernah lihat musang. Tapi ya udahlah, ayo keburu malam nanti. Nah, akhirnya Tony dan Widya pun pergi. Mereka menuju ke suatu tempat yang memang di situ tempat untuk liburan atau berkumpul para remaja. Hari itu semua berlalu dengan baik dan tidak ada masalah, dan sekitar jam 10 malam Widya pun pulang sampai di rumahnya kembali, dan dia tidak berpikir apa-apa, dia berpikir macam-macam, dan dia masuk rumah, mengganti bajunya, dan dia berniat untuk tidur. Kemudian tidak lama kemudian Widya pun tertidur dengan lelap. Tiba-tiba sekitar pukul 1 malam dia terbangun karena dia merasakan ingin buang air kecil, dan dia pun bangun dari tidurnya menuju kamar mandi. Saat itu Widya merasakan ada yang aneh, suasananya udah mulai tidak enak, dan keluar dari kamar mandi dia berniat untuk akan tidur kembali. Namun saat dia akan masuk kamarnya, dia melihat sekelebat sosok, dan saat itu Widya berpikir siapa di depan rumah dia, dan dia pun mengintip dari balik jendela, dan ternyata di luar tidak ada apa-apa, sepi. Seperti itu dia kemudian mungkin cuman halusinasi. Kemudian Widya masuk ke dalam kamarnya kembali untuk tidur. Namun yang terjadi saat dia akan memejamkan matanya lagi, terdengar suara tangisan seorang wanita dari luar. Dia terdengar suara tangisan yang cukup sedih. Nah, saat itu Widya mulai berpikir, siapa malam-malam begini ada yang menangis? Dia mencoba lagi melihat, memastikan dari balik jendela kamarnya, tapi lagi-lagi tidak ada orang satupun. Dan Widya berkata, mungkin cuman halusinasi lagi. Dia kembali lagi untuk tidur.
Namun saat dia akan beranjak tidur, dia mendengar seperti seorang wanita yang sedang melantunkan lagu, tapi tidak jelas. Jadi cuma yang didengar Widya hanya seperti itu. Dan pastinya saat itu Widya mulai semakin berpikir, siapa itu? Kenapa dari tadi aku mendengar sesuatu tapi aku lihat tidak ada? Saat itu Widya mencoba mengabaikan, tapi suaranya semakin jelas terdengar. Dan Widya pun sampai menutup kepalanya dengan bantal agar tidak terdengar kembali. Dan malam itu terjadi seperti cukup lama waktu untuk menuju pagi. Dan Widya pun mengabaikan. Setelah pagi hari, seperti biasa rutinitasnya dia berangkat ke pekerjaannya, ke kantornya. Dan lagi-lagi saat itu Widya mulai berpikir, karena saat dia membuka pintu dan dia akan masuk ke dalam mobilnya, di depan mobilnya ada bangkai burung gagak. Saat itu Widya cukup terkejut. Ini siapa yang menaruh burung gagak? Atau mungkin dia mati begitu saja dan jatuh, atau bagaimana? Saat itu dia memanggil tukang sampah yang lewat depan rumahnya untuk mengambil burung gagak itu, karena Widya memang jijik lihat burung gagak atau bangsa unggas lah. Akhirnya dia ambillah burung gagak itu dan tukang sampah bertanya, "Loh Pak, ini burung gagak kok bisa ada di sini?" Dan itu dalam kondisi mati, udah bangkai. Kata Widya, "Saya juga nggak tahu Pak. Saya bangun tidur, tadi mandi, setelah itu saya akan berangkat kerja. Tiba-tiba burung gagak bangkai ini sudah ada di sini." Setelah itu hari itu berlalu dan Widya sampailah di kantornya. Sampai di kantor, Widya seperti biasa dan hari itu dia melihat Tony tidak masuk kerja. Otomatis Widya menanyakan, kemana perginya Tony? Dan ada beberapa temannya mengatakan bahwa Tony lagi ada urusan. Dan hari itu selesai berlalu, Widya tetap bekerja hingga sekitar jam 4 sore, waktunya Widya untuk pulang. Sesampainya di rumah, Widya tidak berpikir yang macam-macam. Namun setelah azan maghrib sekitar jam 6:30 malam, saat itu hujan cukup deras, sangat deras, dan Widya memutuskan untuk tidur, beristirahat, karena tiba-tiba lampu padam dan Widya berpikir hal ini biasa, mungkin ada salah satu gardu yang mengalami gangguan, jadi terjadilah pemadaman. Dan Widya tidak menyadari bahwa yang lampunya mati hanya di rumah dia saja, yang rumah di tempat lain tidak padam. Dan Widya pun segera masuk ke kamarnya dan dia membuka laptopnya untuk mengerjakan beberapa tugas dari kampus. Namun lagi-lagi Widya mengalami gangguan. Saat itu Widya di kamar hanya menggunakan penerangan lilin. Tiba-tiba dia melihat ada sesuatu yang cukup besar di pojok ruangan kamarnya. Saat itu Widya mulai berpikir, ini apa? Atau karena dia sinar lilin, jadi ada penampakan seperti itu. Namun semakin Widya memastikan, sosok besar itu semakin terlihat, semakin besar, semakin tinggi. Disitulah Widya mulai ketakutan dan Widya pun mulai berlari keluar dari kamarnya. Dia berkata, wah ini nggak benar, ini makhluk apa? Dia berlari yang berniatnya dia akan keluar dari rumah, ternyata dia berlari ke dapur. Saat dia berlari ke dapur, dia mulai bingung. Aduh, itu makhluk apaan ya? Itu bangsa apa? Ya saat itu Widya saat dalam kondisi panik, bingung, dia mendengar lagi
suara wanita yang sedang bernyanyi di teras belakang rumahnya sambil duduk di ayunan. Na, 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 na. Saat itu jantungnya Widya sudah tidak bisa lagi dikondisikan, sudah bagaikan genderang perang. Dan dia saat melihat dari balik jendela dapur, dia melihat sosok seorang wanita duduk dengan rambut yang terurai panjang di ayunan, duduk dengan bermain ayunan di derasnya air hujan. Secara logika di rumah itu hanya Widya, dan wanita itu masuk dari mana dan siapa dia. Dan itu berlanjut sekitar 10 menit. Saat itu kondisi panik, Widya bingung dia akan lari kemana. Kemudian dia membaca doa sebisa-bisanya, doa apapun dibaca. Dan 10 menit kemudian hilang. Dan Widya pun perlahan dia berjalan menuju kamarnya kembali dalam posisi gelap. Dia berniat masuk untuk ke kamar. Dan melihat kondisi di kamarnya sudah tidak ada lagi makhluk atau sosok yang hitam besar tersebut. Kemudian dia masuk ke kamar dan dia menuju ke tempat tidurnya dengan melangkah perlahan. Dan saat dia setibanya di tempat tidurnya dan dia duduk sambil melihat ke sekitar kamarnya, tiba-tiba pintu kamar Widya tertutup dengan sangat kencang. Saat itu Widya sangat terkejut dan dia sempat lompat karena begitu kagetnya. Karena Widya saat itu merasa tidak ada angin, yang didengar olehnya hanya air hujan, rintik air hujan yang cukup deras. Saat itu Widya mulai ketakutan dan dia segera menutup laptopnya, kemudian meletakkan laptopnya di samping tempat tidurnya dan dia mencoba untuk tidur sambil dia menarik selimutnya untuk menutup kepalanya karena ketakutan. Saat itu Widya mencoba memejamkan matanya dan lagi-lagi Widya mendengar lagi suara seorang wanita yang bernyanyi, dan hal itu cukup jelas didengar oleh Widya. Na, 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 na. Hal itu semakin menambah ketakutannya Widya. Bulu kuduk Widya sudah berdiri semua. Saat itu Widya hanya bisa berdoa agar semua ini berlalu dan tidak mengganggu dirinya. Widya mencoba memejamkan mata sambil memeluk gulingnya. Saat itu di dalam ketakutan Widya terus berdoa dan memejamkan mata. Namun tiba-tiba Widya merasakan ingin buang air kecil lagi karena ketakutan. Akhirnya dia, gimana ini? Aku takut untuk keluar kamar karena di luar udah nggak kondusif ini, udah nggak bener. Tapi keinginan dia untuk buang air kecil cukup kuat dan dia berpikir tidak mungkin dia kencing di atas tempat tidur dan ngompol gitu, tidak mungkin gitu. Akhirnya dia memberanikan diri membuka matanya. Dan saat matanya terbuka, Widya cukup terkejut karena ternyata yang dipeluk dia bukanlah guling, tetapi itu sosok pocong. Dan saat itu Widya langsung melempar gulingnya dan dia berlari keluar. Dan saat dia keluar, niatnya ke kamar mandi, namun ternyata saat itu Widya keluar dari rumahnya. Dia berlari sekuat mungkin untuk menuju ke pos, karena rumah dinas Widya itu seperti komplek dan dijaga oleh satpam. Saat itu dia berlari hujan-hujanan dan dia tanpa menyadari bahwa rumah sekitarnya itu lampunya menyala, tidak mati. Dan sesampainya di pos Kamli, pos satpam, dia menyatakan kepada satpam bahwa di rumah dia banyak sosok gaib. Dan Pak Satpam ini
sebut saja namanya Pak Saipul. Saat itu Pak Saipul cukup terkejut dengan kedatangannya Pak Widya ini tadi. Loh Pak, ada apa? Kok lari-lari, hujan-hujanan? Ada masalah apa Pak? Yang ada di dalam benaknya Pak Saipul ini mungkin dia gas di rumahnya bocor dan dia meminta bantuan karena takut meledak. Namun Widya mengatakan, Pak, saya diganggu sama makhluk halus, sama makhluk astral. Saya melihat ada kuntilanak, ada pocong, ada genderuwo Pak. Saat itu Pak Saipul tersenyum simpul. Pak Widya, mana ada. Zaman ini udah zaman modern Pak. Dengan tenangnya Pak Saipul mengatakan seperti itu. Dan saat itu Widya meyakinkan bahwa benar yang dikatakan. Benar Pak, gak mungkin saya sedang halu atau mimpi. Benar, saya melihat dengan mata saya sendiri Pak. Kalau Bapak tidak percaya, Bapak datang saja ke rumah saya dan buktikan memang benar. Saat itu Pak Saipul hanya mengatakan, ya sudah, baiklah, mari Pak ke rumah Bapak. Akhirnya Pak Saipul ini ke rumahnya Widya untuk memastikan bahwa di rumahnya Widya ini terjadi sesuatu hal yang tidak mungkin. Saat Pak Saipul menuju ke rumah Widya dan masuk ke terasnya, tiba-tiba pandangan Pak Saipul ini tertuju kepada pohon mangga dan pohon jambu yang di situ yang cukup besar. Kemudian dia berkata, Pak, di rumah Bapak ini ada sesuatu yang ditanam. Saat itu Widya mulai berpikir, tanam, maksudnya Pak, menanam apa Pak ya Pak? Karena selama ini saya tidak pernah membeli pohon atau bunga dan saya belum menanam apapun. Dan saat itu Pak Saipul hanya berkata, Bapak silakan tunggu di sini sebentar ya, saya akan mengambil cangkul di pos. Malam itu juga Pak Saipul segera kembali ke posnya dan mengambil cangkul. Dan saat itu tidak lama kemudian Pak Saipul ini kembali ke rumahnya Widya dan mulai mencangkul di dekat pohon yang cukup besar itu. Dan tidak lama kemudian Pak Saipul mengeluarkan seperti periuk dalam tanah tadi itu, didapatkan periuk dari tanah. Dan di dalam periuk itu ada seperti jarum, rambut, silet, dan beberapa hal gitu, bunga rampe seperti itu. Dan saat itu Widya cukup terkejut. Loh Pak, itu dapat dari mana? Lalu yang menaruh itu siapa Pak? Dan gunanya untuk apa Pak? Widya dengan gugup dan panik melihat hal tersebut. Saat itu Pak Saipul menjelaskan bahwa ini yang dinamakan santet Pak. Hal ini bisa menyebabkan orang yang disantet bisa gila, kalau tidak ya mati. Dan saat itu Widya cukup terkejut. Bahkan dia sampai membelalakan mata kepada Pak Saipul. Dan Widya bertanya kepada Pak Saipul, siapa Pak yang seperti itu, yang melakukan hal ini sampai setega ini kepada saya? Saya merasa tidak punya musuh di kantor atau di kampus, ucap Widya sambil melihat sebuah periuk yang ada di depannya. Saat itu Pak Saipul hanya berkata, Allahu alam, hanya Allah yang tahu siapa pelakunya. Yang penting ini saya buang dan sudah tidak perlu diperpanjang lagi masalah ini. Dan kalau bisa Bapak lebih berhati-hati. Yang pasti ini orang terdekat Bapak yang melakukan,
karena tidak mungkin orang yang jauh dari Bapak, karena kan tidak tahu siapa Bapak sesungguhnya. Ya, setelah itu sekitar jam 4 pagi, Pak Saipul diantar oleh Widya menuju ke sungai yang cukup besar dan arusnya cukup deras. Saat itu hujan rintik-rintik dan Pak Saipul melemparkan periuk itu ke sungai tersebut. Dan sepanjang perjalanan arah pulang kembali ke rumahnya Widya, Widya terus berpikir, orang terdekat, siapa orang terdekat? Dan selama ini orang terdekat dengan Widya hanyalah Tony. Dan Widya terus berpikir, apakah mungkin Tony melakukan hal seperti ini? Dan apa motifnya dia sampai melakukan hal ini kepadaku? Dan saat itu Pak Saipul hanya berkata, Pak Widya, tolong perbaiki sholatnya, jangan lupa mengaji, karena hanya Allah pelindung kita, karena kita tidak tahu siapa orang yang akan menyakiti kita, karena di muka bumi ini banyak kemungkinan. Ya, setelah itu Widya kembali ke rumahnya dan Pak Saipul pun kembali ke tempat pos di mana dia berjaga. Jadi dari kisah ini bisa kita tarik kesimpulan bahwa tidak semua orang sama seperti kita. Mungkin kita bisa berbuat baik kepada siapapun, niat kita baik kepada siapapun, namun belum tentu niat baik kita itu ditanggapi dengan baik juga. Semua kemungkinan bisa terjadi di muka bumi ini. Maka dari itu bisa jadi orang terdekat kita pun akan melakukan tindakan yang tidak masuk akal. Tetaplah berbuat baik dan jangan pernah berpikir bahwa orang lain sama seperti kita, karena kita tidak bisa mengetahui isi hati dan pikiran orang. Ya, semoga dari kisah ini bisa dipetik hikmahnya dan ditarik kesimpulan. Sekali lagi, selamat siang, selamat beraktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.